Akses darat terhambat, distribusi bantuan logistik gunakan perahu. Sepekan lebih, rumah terendam banjir mulai mengalami kerusakan. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Dari Sukabumi saudara, sulit dijangkau oleh kendaraan. Pendistribusian logistik untuk korban bencana longsor di Sukabumi dilakukan menggunakan perahu. Relawan membawa sejumlah logistik mengarungi sungai untuk sampai ke 3 desa yang terisolir, yaitu Cibuntu, Mekar, Asih, dan Cidadap. Sejumlah relawan gabungan menggunakan perahu karet untuk mendistribusikan bantuan logistik kepada warga terdampak bencana longsor di wilayah Kabupaten Sukabumi yang masih terisolir. Pendistribusian logistik tersebut dikirim menuju 3 desa, yaitu Desa Cibuntu, Desa Mekar Asih, dan Desa Cidadap. Pendistribusian logistik menggunakan perahu karet dilakukan karena di 3 desa tersebut tidak bisa diakses menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sehingga relawan gabungan pun harus mengarungi Sungai Cimandiri supaya bisa sampai menuju 3 desa tersebut. Sejumlah obat-obatan, makanan, dan logistik lainnya diberikan kepada warga yang terdampak. Selain itu, relawan pun membantu pembersihan material longsor dan banjir di lokasi yang masih berserakan. Untuk pendistribusian logistik memang di tahun 2025 ini yang menimpa Kabupaten Sukabumi banjir bandang, jadi masih banyak titik-titik yang belum dapat dijangkau baik itu oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian salah satunya adalah di daerah Simpenan, ada beberapa desa yang 3 desa di seputaran tersebut yang belum bisa dijangkau khususnya untuk kendaraan roda 4. Tetapi untuk kendaraan roda 2 dapat dijangkau melalui kecamatan Bantar Gadung dan Warung Piara. Sehingga per kemarin itu untuk proses penyampaian logistik yang dilaksanakan oleh teman-teman relawan juga menggunakan perahu untuk melakukan proses pengantarannya. Saudara, sepekan sudah banjir setinggi lebih dari 1 meter merendam pemukiman warga di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Imbas lamanya banjir merendam sejumlah rumah warga mulai ambruk. Pemukiman warga di Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat sudah sepekan tidak kunjung surut. Penyebabnya karena curah hujan masih tinggi yang menyebabkan Sungai Citarum dan Cibeet meluap. Selain itu penyebab lain lamanya banjir surut karena saluran pembuangan Kali Gedung Hurang mengalami penyempitan dan pendangkalan yang disebabkan oleh pondasi pagar tinggi sebuah perumahan mewah hingga air tidak lancar mengalir. Data atau pantauan Bapak di lokasi ini ada berapa rumah yang ambruk dan rusak, Pak? Sekitar 5 rumah. 5 rumah. Itu penyebabnya apa sih, Pak? Ya penyebabnya banjir ya. Lama ya? Lama. Setiap tahun udah musiman. Oh jadi ambrol gitu, rapuh ya? Oke. Pemilik rumahnya sekarang pada di mana, Pak? Udah ngungsi. Nggak tahu di mana-mananya sekarang udah ini aja. Masing-masing aja nginep di ini. Ada yang ngontrak, ada yang di tenda. Gitu. Ini akibat kelamaan terendam banjir atau kenapa, Pak, penyebabnya? Ropoh. Jadi rapuh gitu ya. Ada sekitar 5 rumah yang mengalami rusak berat hingga ambruk pada bagian atap, serta puluhan rumah lainnya rusak sedang.
Kerusakan terjadi akibat rumah-rumah warga terendam banjir terlalu lama hingga material rumah rapuh. Saat ini ribuan warga masih bertahan di pengungsian. Mereka belum berani kembali ke rumah karena kondisi banjir masih cukup tinggi. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Dampak banjir yang menerjang Desa Cikau, Bandung, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat bukan hanya merusak barang milik warga, tetapi juga merusak dokumen kependudukan dan dokumen sekolah warga. Terkait hal tersebut, Bupati Purwakarta memprioritaskan untuk membuat yang baru. Banjir yang menerjang Kampung Batulayang, Desa Cikau, Bandung, Jatiluhur, Purwakarta merusak sejumlah rumah dan barang berharga milik warga. Bukan hanya itu, banjir setinggi 1 meter lebih akibat jebolnya tanggul, klaim Cinangka, juga merusak dokumen administrasi kependudukan dan dokumen sekolah. Warga berharap bisa kembali memperbaiki atau memperoleh dokumen-dokumen yang rusak atau hilang akibat banjir. Bu, barang-barang apa saja sih Bu yang rusak akibat banjir ini Bu? Oh, itu barang-barang sekolah, itu rapot sama buku. Nggak tersisa bukunya sama seragam. Jadi untuk ini selanjutnya mau minta ganti ke dinas terkait atau gimana Bu? Ya maunya sih gitu. Tapi kan nggak tahu kemana harusnya gitu. Ya, Cikau Bandung ini problemnya yang pertama adalah hasil tadi kita melihat diskusi sama Pak Kades, itu tanggul jebol. Tanggul yang Kali Cinangka, ya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini yang mau ke Cikau Bandung, pintu ada 2. Harus ada tambah 1 lagi. Tadi saya udah minta komunikasi sama Bapak BPWS. Sini Bapak, nanti kan siang mau ke sini ya. Jadi nanti tanggulnya mau diperkuat. Karena dulu itu terakhir kalau nggak salah tahun berapa ya ini jebol? 2010. Begitu tanggul diperkuat itu tidak banjir-banjir, tidak jebol-jebol. Sampai sekarang baru jebol lagi. Adapun warga berharap hari ini tidak turun hujan yang lebat karena dikhawatirkan air Sungai Cinangka akan kembali meluap dan menggenangi permukiman mereka. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Saudara, truk kontainer terbakar hebat di Tol Kanci Pejagan kilometer 220. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, gunungan sampah di zona 3 TPA Sarimukti di kawasan Kabupaten Bandung Barat longsor. Hujan deras yang mengguyur dalam sepekan terakhir diduga menjadi pemicu terjadinya longsor. Inilah video yang berhasil diabadikan warga detik-detik saat gunungan sampah di zona 3 TPA Sarimukti di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat mengalami longsor. Peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu 8 Maret 2025 sekitar pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Pasca kejadian, Sekda Jabar Herman Suryatman meninjau ke lokasi longsor di TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat hari Minggu. Usai meninjau, Sekda Jawa Barat memastikan kondisi TPA Sarimukti aman dengan langkah mitigasi bencana membuat jalan alternatif menuju ke zona 3. Antara lain kita sudah buat jalan alternatif menuju depo BBM, jangan sampai mengganggu alat berat, mobilisasi alat berat untuk mengisi BBM. Kemudian yang keduanya kita juga sudah melakukan penertiban terhadap para pemilah sampah, dan yang tidak kalah penting kita pun melakukan pengamanan terhadap spare part alat-alat berat. Ya, jadi sekali lagi Sarimukti dalam kondisi aman ya pasca longsor hari kemarin.
Saat ini TPA Sarimukti hanya satu zona yang masih dioperasikan, yakni zona 3. Sementara zona baru atau zona 5 seluas 6,3 hektar baru akan dioperasikan pada bulan Mei mendatang. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Truk box kontainer terbakar hebat di kilometer 220 tol Kanci Pejagan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Minggu malam 9 Maret 2025. Api membakar seluruh isi di dalam box yang diduga merupakan muatan paket dari Jakarta menuju Malang. Video kebakaran hebat yang melanda sebuah truk ini tersebar di grup WhatsApp. Api membakar bagian belakang truk box yang berukuran cukup besar. Pasca mendengar kabar tersebut, pengelola tol Kanci Pejagan langsung berkoordinasi dengan kepolisian PJR dan juga Damkar Kabupaten Cirebon. Mereka melakukan pemadaman di lokasi untuk menghindari potensi kebakaran yang lebih luas. Supir truk menyebut dirinya curiga ada asap yang keluar dari belakang. Dirinya langsung berhenti di bahu jalan dan saat membuka box api langsung membesar. Diduga terdapat paket berisi cairan kimia yang mudah terbakar. Hal ini terlihat dari adanya sambaran api yang ikut menetes saat dirinya membuka pintu belakang truk box tersebut. Truk bawa apa, Mas? Paket, Pak. Paket? Paket apa isinya? Kalau isinya sih saya kurang tahu, tapi muat di Shopee, Pak. Oh, Shopee. Oh, di ini, paket ini ya? Ya, paket. Oh. Rencana mau kemana ini? Ke Malang, Pak. Ke Malang. Dari Cakung, Jakarta. Oh. Ini awal mulanya gimana, Kang, bisa terbakar ini, Kang? Mulanya nanti keluar asap dari belakang. Begitu ada upaya pemadaman pakai apar itu, begitu dibuka box, api udah langsung gede. Oh, udah langsung gede? Udah langsung gede, jadi nggak ada ancang-ancang. Terus kayaknya ini ada barang-barang yang mudah terbakar seperti cairan kimia. Karena begitu buka box belakang tadi cairan itu turun langsung menjalar api dari situ, Pak. Oh. Setelah beberapa saat, petugas damkar dari Pos Sindang Laut dan Pos Ciledug dapat memadamkan api yang melumat seluruh isi paket tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pemilik barang yang berada dalam truk box tersebut mengalami kerugian. Muhammad Sahir Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Saudara, informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, duel panas terjadi kala Persija Jakarta jumpa Arema FC. Dalam pertarungan yang membuahkan 2 kartu merah bagi tuan rumah ini, Singoedan berhasil terkam Macan Kemayoran 3 gol berbalas 1. Duel di Stadion Patriot berlangsung panas sejak babak pertama dimulai. Terbukti di menit 22 Persija harus kehilangan Maciej Gayos usai di kartu merah wasit. Pertarungan sengit terus terjadi. Di menit 37 Macan Kemayoran kembali harus kehilangan sang bomber andalan Gustavo Almeida yang juga di kartu merah wasit. Skor 0-0 bertahan hingga kedua tim masuk ke kamar ganti. Meski kalah jumlah pemain, Persija akhirnya mampu mencipta gol lebih dulu. Rizky Ridho membuat para Jakmania bersuka cita pada menit 62. Sayang, keunggulan ini tidak bertahan lama. Selang 2 menit, Arema memaksa skor menjadi imbang melalui gol yang dicetak Pablo Oliveira. Bahkan 3 menit kemudian, Singoedan berhasil membalikan kedudukan. Gol Dalberto membungkam publik Stadion Patriot.
Kalah jumlah pemain benar-benar membuat Persija tak mampu berbuat banyak. Hasilnya di menit 73 gawang Macan Kemayoran kembali kebobolan, kali ini melalui gol bunuh diri Muhammad Ferrari. Meski kalah, Persija masih berada di posisi 4, sementara Arema berhak naik ke tangga 7 klasemen sementara. Sementara itu Indonesia gagal meraih gelar di turnamen bulu tangkis New York Orleans Masters 2025. Wakil di nomor ganda campuran tumbang dari pasangan Denmark. Ganda campuran Indonesia, Rehan Noval Kusharyanto dan Gloria Emanuela Wijaya berniat menebus kesalahan di German Open kala tembus final New Orleans Masters 2025. Jumpa pasangan Denmark Jesper Toft Amalie Megelund, wakil Indonesia mampu memberikan perlawanan dan memimpin 11-17 hingga interval. Sayangnya perlawanan Rehan Gloria akhirnya terhenti usai kalah 17-21 di game pertama. Memasuki game kedua, Rehan Gloria terlihat kepayahan. Bahkan pasangan Indonesia tertinggal jauh 6-11. Setelah jeda, pasangan Indonesia tak mampu keluar dari tekanan hingga akhirnya menyerah 13-21. Ini merupakan kegagalan kedua beruntun di turnamen Super 300 setelah Rehan Gloria tumbang di final German Open pekan lalu. Saudara pelatih timnas Patrick Kluivert tiba di Indonesia. Patrick tidak sendiri. Ia datang bersama penasihat teknis Jordi Cruyff. Patrick Kluivert tiba di Bandara Soekarno-Hatta bersama Jordi Cruyff sekitar pukul 6 petang. Kedatangan Kluivert untuk mempersiapkan timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara dua asisten pelatih timnas yakni Alex Pastor dan Denny Lansat dijadwalkan tiba di Indonesia pada hari Rabu mendatang. Timnas dijadwalkan melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025 mendatang. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.